I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. We grew up, our shadows grew up too. They just all ghosts and we grew attached to the tragic flaws that they hide true. Baik, perkenalkan nama saya Ilham Hidayat dengan NPM 2222201041. Hari ini saya berada di Taman Mini Indonesia Indah di pusatnya Jakarta Timur. Dan hari ini saya berada di Anjungan, Jawa Tengah. Di tengah-tengah hamparan pesawahan yang hijau dan luas di Jawa Tengah, berdiri megah sebuah warisan budaya yang syarat makna, rumah adat Joglo. Rumah tradisional ini tidak hanya menjadi tempat berlindung, tetapi juga merupakan simbol kebijaksanaan, spiritualitas, dan keagungan masyarakat Jawa. Setiap sudut dari detail dari bangunan ini menyiratkan filosofi mendalam yang mencerminkan harmoni antar manusia, alam, dan Tuhan. Arsitektur Joglo mudah dikenali dari atapnya yang khas, yang berbentuk tajuk atau piramida berlapis. Atap ini melambangkan tingkatan spiritual dan sering dianggap sebagai penghubung antar dunia manusia dengan alam yang lebih tinggi. Puncak atap yang menjulang tinggi disebut mustaka, yang dalam kepercayaan Jawa dipercaya sebagai tempat bersemayamnya roh penjaga rumah. Baik, saya akan menjelaskan apa saja struktur kayu yang digunakan dan sambungan apa saja yang digunakan untuk membuat pendopo yang berasal dari Jawa Tengah ini. Mari kita saksikan. Rumah Joglo menggunakan rangka kayu sebagai elemen utama struktur. Jenis kayu yang digunakan biasanya adalah kayu yang kuat dan tahan lama, seperti kayu jati atau kayu lin. Struktur utama terdiri dari tiang-tiang besar yang menopang beban atap dan dinding. Pada rangka bangunan, ada 4 tiang utama yang dikenal sebagai saka guru. Tiang-tiang ini menopang atap dan memiliki peran krusial dalam mendistribusikan beban vertikal dari atap ke fondasi. Sistem rangka ini dirancang untuk memberikan stabilitas struktural dalam menahan beban mati atau berat bangunan dan beban hidup atau penghuni barang dan angin. Nah, pada saya melakukan observasi di Taman Mini Indonesia Indah, saya menemukan pada rumah Joglo terdapat 4 tiang utama atau saka guru yang berada di tengah-tengah rumah Joglo. Lalu ada 12 saka penanggap yang berada di sekitaran 4 tiang saka guru. Dan terakhir ada 20 saka peniti yang berada di paling luar atau selasar bagian rumah pendopo. Rumah Joglo termasuk dalam kategori struktur rangka kayu atau timber frame struktur. Struktur rangka ini dibentuk dari kolom atau tiang, balok horizontal, dan penyangga diagonal yang saling terhubung, membentuk rangka solid yang menopang atap dan dinding. Sistem portal yang terbentuk dari tiang dan balok utama memberi kekuatan pada struktur, sementara penambahan balok diagonal memberikan kestabilan lateral. Tipe struktur kayu ini memungkinkan rumah Joglo untuk tahan terhadap beban lateral seperti angin kencang atau guncangan gempa. Nah, pada rumah Joglo ini memiliki 2 sambungan kayu, yaitu sistem sambungan purus dan sistem sambungan catokan. Nah, sistem sambungan purus sendiri yaitu di mana saka guru dilubangi sehingga dapat disatukan dengan sunduk dan sunduk kili
di mana sunduk dilubangi atau purus wedok sehingga sunduk kili atau purus lanangan dapat dimasukkan ke dalam lubang di sunduk tadi. Sedangkan pada sambungan catokan, di atas sunduk dan sunduk kili terdapat belandar dan pengeret yang ditumpu oleh sakaguru. Dengan menggunakan sistem sambungan catokan, di mana pengeret dikikis tengah bagian atasnya, sementara belandar dikikis tengah bagian di bawahnya. Lalu, keduanya diberi lubang untuk tempat purus patok yang berada di ujung sakaguru. Kemudian, pengeret diletakkan di atas sakaguru dan belandar diletakkan di atas pengeret. Selanjutnya, rangka atap kayu pada rumah adat Joglo adalah salah satu komponen paling khas dan penting dalam struktur bangunan. Atap Joglo memiliki bentuk piramida berlapis yang dikenal sebagai atap tajuk, dan rangka atapnya dirancang dengan struktur kayu yang kuat dan tahan lama. Ada beberapa komponen penting dari rangka atap kayu pada rumah Joglo. Yang pertama ada molo atau mulo atau sirah atau suwunan. Balok yang letaknya paling atas yang dianggap sebagai kepala bangunan. Yang kedua ada under atau sakagini. Balok yang terletak di atas pengeret yang berfungsi sebagai penopang molo. Yang ketiga ada geganja, konstruksi penguat atau stabilisator under. Yang keempat ada pengeret atau pengerat, balok penghubung dan stabilisator ujung-ujung tiang, kerangka rumah bagian atas yang terletak melintang menurut lebarnya rumah dan ditautkan dengan belandar. Yang kelima ada santen, penyangga pengeret yang terletak di antara pengeret dan kili. Yang keenam ada sunduk, stabilisator konstruksi tiang untuk menahan goncangan atau goyangan. Yang ketujuh ada kili atau sunduk kili, yaitu balok pengunci catokan sunduk dan tiang. Yang kedelapan ada pamidangan atau midangan, yaitu rongga yang terbentuk di rangkaian balok atau tumpang sari pada berunjung. Yang kesembilan ada dada peksi atau dada manuk, yaitu balok pengerat yang melintang di tengah-tengah pamidangan. Yang ke-10 atau penitih. Yang ke-11 ada penakur. Yang ke-12 ada emprit gantil penahan atau pengunci purus yang terbentuk tonjolan dudur yang terhimpit. Yang ke-13 ada kecer, yaitu balok yang menyangga molo serta sekaligus menopang atap. Yang ke-14 ada dudur, yaitu balok yang menghubungkan sudut pertemuan penanggap, penitih, dan penangkar dengan molo. Yang ke-15 ada elar atau sayap, bagian perluasan keluar bagian atas sakuguru yang menopang atap. Dan yang terakhir, fondasi rumah joglo. Dalam hal fondasi, rumah joglo umumnya menggunakan fondasi umpak atau batu alam sebagai alas dari tiang utama atau sakaguru. Fondasi ini memiliki fungsi untuk menyebarkan beban dari tiang ke tanah secara merata dan menjaga agar tiang tidak langsung bersentuhan dengan tanah sehingga mencegah kayu dari kerusakan akibat kelembapan atau serangan rayap. Jadi teman-teman telah menyaksikan beberapa cuplikan video yang saya buat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.